Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, teman-temanku, eh, para pendengar, eh, khususnya para pimpinan, dewan guru, orang tua, anak-anakku, Sekolah Islam Terpadu Granada, dan juga saudara-saudara sekalian lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahannya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Granada, Kota Tangerang, yaitu kegiatan tausiah hari Ramadan yang merupakan kegiatan rutin tahunan yang kita lakukan. Dan alhamdulillah untuk perdana ini kita akan sama-sama mengawali tema kegiatan tausiah hari Ramadan HRPK ini dengan tema yang pertama. Kita akan mencoba untuk mempelajari keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan serta beberapa salah satu contoh dari aktivitas yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian, Granada yang saya hormati, merupakan sebuah keberkahan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memasuki bulan Ramadan yang memang ini merupakan satu bulan yang banyak ditunggu oleh seluruh kaum muslimin. Mereka yang haus dengan kebaikan, mereka yang haus dengan meningkatkan kapasitas kebaikan, sehingga tidak heran kalau kemudian mereka jauh-jauh hari selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang sudah kita pahami, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna tahan dan Rajab, Sya'ban, dan disampaikan bulan Ramadan. Tentu untayan doa ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama-ulama soleh atau orang-orang yang gemar melakukan kebaikan dan orang-orang yang selalu ingin meningkatkan kebaikan, mereka selalu menunggu bulan Ramadan. Nah, tentu demikian ada hal yang sangat luar biasa yang kemudian kenapa Ramadan itu menjadi sesuatu yang ditunggu oleh orang-orang soleh, orang-orang yang selalu mendambakan kebaikan. Salah satu yang bisa kita pahami di bulan Ramadan sebagaimana hadis bahwa sesungguhnya Rasul menjelaskan bulan Ramadan
syahrul Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian satu bulan, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan bertahan. Al-barakah ia ziyadatul khair. Artinya bahwa berkah itu artinya menambah, bertambahnya kebaikan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, artinya adalah bahwa dalam bulan Ramadan itu sangat banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat. Terus yang kedua, itu juga berarti menunjukkan kepada kita bahwa banyak sekali kesempatan yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kebaikan diri. Jadi Ramadan sudah disiapkan dengan amal-amal yang baik, dan kemudian tentunya kita bisa untuk mengambilnya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kita bertambah kebaikan. Nah, maka bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurima, artinya bahwa dia sudah terhalang untuk mendapatkan kebaikan dan terhalang juga untuk menambah kapasitas diri menjadi orang baik. Para pemirsa Granada atau Tangerang yang saya hormati. Nah, kalau kita memahami bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, berarti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk memperbaiki diri kita dan meningkatkan diri kita menjadi orang yang kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu sangat luar biasa, sangat banyak. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu semua kita isi dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah setting Ramadan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kita lihat sangat sederhana. Kalau kita bangun, kita awali sebuah kegiatan bangun tidur, kita awali dengan kegiatan sahur. Itu sebuah kegiatan yang Allah jadikan sebagai kegiatan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Saharu fa inna sahur barokah. Jadi kalau kita melakukan aktivitas sahur, maka sesungguhnya kita sedang melakukan Nah, kemudian di situ juga ada satu kesempatan buat ketika kita bangun lebih malam, yang bisa jadi ini adalah sebuah aktivitas yang mungkin jarang kita lakukan di luar. Tapi ketika kita bangun malam, ada kesempatan kita untuk ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat sunat nafilah, salat tahajud. Sudah dua kita. Apalagi kalau kemudian kita tambahkan lagi masih ada waktu untuk berjihad. Kemudian sholat berjamaah yang biasa, yang mungkin kita banyak lalai melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka di bulan Ramadan ini dengan lingkungan yang kondusif itu lingkungan yang kondusif, ya. Lingkungan yang kondusif itu artinya lingkungan yang membawa keberkahan. Ramadan sebagai bulan yang sangat kondusif artinya bahwa Ramadan
memberikan sebuah kesempatan buat kita, sebuah milieu buat kita, ya, sebuah lingkungan buat kita untuk kita bisa tergerak melakukan jamaah. Mulai dari sholat subuh kita bisa untuk berjamaah karena memang kita sudah bangun lebih awal, dan kemampuan kita bangun lebih awal itu tiada lain juga karena salah satunya adalah akibat daripada aktivitas Ramadan. Jadi dengan demikian maka ini salah satu bahwa dengan uh, dengan Ramadan maka terjadi sebuah lingkungan baru, ya, sebuah lingkungan baru, sebuah uh, adaptasi baru, ya, sebuah kegiatan baru, yang mana kegiatan ini menjadikan kita melakukan kebaikan dan kita menjadi orang yang sholat subuh. Alhamdulillah kita bisa. Terus biasanya habis sholat subuh ada kegiatan-kegiatan kajian atau kuliah subuh. Nah, kita menyempatkan diri kita untuk mendengarkan siang. Dan kemudian kita coba untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Misalnya habis sholat subuh karena waktu masih panjang, ya, kita sempatkan juga untuk tadarus. Dan kita juga punya program untuk khatam Quran. Ya. Nah, khatam Quran ini kenapa? Karena khatam Quran merupakan bagian daripada kegiatan Ramadan. Bagaimana Allah menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Ramadan itu identik juga dengan bulannya Al-Quran. Maka di situ kita uh, memastikan diri kita untuk bertakarub dengan Al-Quran, untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Maka kita adakan kegiatan-kegiatan tadarusan, ada khatam Quran. Bahkan bisa jadi kita tingkatkan kapasitas diri kita dalam tilawah, dalam tahsin, ya, dalam tahfidz Quran dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut dengan salah satu ibadah yang cukup spektakuler juga, itu adalah kegiatan sholat tarawih. Nah, di situ bukan hanya sekedar tarawihnya saja, tetapi sebelumnya juga, sebelum sholat yaitu ada sholat isya dan ada sholat maghrib. Bahkan sebelum sholat maghrib pun ada sebuah aktivitas lagi, yaitu aktivitas takjil. Nah, di takjil itu, ya, akan ada aktivitas kebaikan yang lain. Aktivitas kebaikan yaitu kita sedekah untuk memberikan takjil, baik itu yang terkoordinir misalnya di masjid atau di sholat. Nah, itu menang kebaikan. Nah, kita menyempatkan untuk sholat maghrib berjamaah, ya. Kita sholat maghrib, kemudian ya, kita sholat maghrib berjamaah, lalu kemudian kita sholat isya berjamaah. Pemirsa sekalian Kanada, nah, kemudian ada satu aktivitas lagi, karena memang aktivitasnya sangat banyak sekali, pemirsa, sangat banyak sekali, sesuai dengan keberkahan yang Allah lahirkan di bulan Ramadan ini. Sesuai dengan keberkahan yang Allah lahirkan di bulan Ramadan. Jadi sangat banyak sekali. Nah, kita bisa menambah kapasitas kita dalam berinfak. Di situ dengan format yang sudah ditetapkan, ya. Tadi salat tarawih identik juga dengan infak. Kita berinfak di dalam kegiatan salat tarawih. Jadi pemirsa Granada sekalian, jadi ini menunjukkan kepada kita, ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata Ramadan itu mampu membentuk sebuah lingkungan yang sangat kondusif, ya, dengan keberkahannya tadi,
Dan juga sekaligus juga Ramadan mampu membentuk karakter kita sebagai seorang muslim yang baik. Hadirin pemirsa gerhana sekalian yang saya hormati. Nah, momentum kita di bulan Ramadan ini agar supaya kita bisa memaksimalkan segala kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Dan karena kalau kita itu terhalang, seperti yang Rasul, paman Torima, kalau kita terhalang maka alangkah sedihnya sekali ketika kita tidak. Nah, salah satu keterhalangan kita itu adalah ketika kita tidak memiliki satu kegiatan, maka memiliki sebuah program untuk mengisi kegiatan Ramadan atau untuk masuk dalam kegiatan Ramadan atau kebaikan-kebaikan yang merupakan keberkahan, maka ini menjadi sangat penting sekali. Ini sangat penting bagi kita. Nah, ini pemirsa gerhana sekalian yang saya hormati, itu salah satu dari keistimewaan Ramadan sebagai bulan. Kemudian keistimewaan yang lainnya adalah bahwa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebuah balasan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita ketahui bahwa seorang hamba Allah, kullu amali Adam lahu, semua aktivitas atau perbuatan hamba Allah itu adalah ya, dan akan mendapatkan asyru hasanatin, dia akan mendapatkan ganjaran 10 ya, 10 kali lipat, 10 kali lipat, dan ila sab'i mi'atin, sampai dengan 700 kali. Nah, tetapi itu semuanya masih terukur ya, terukur, masih apa ya, tercounting gitu ya, masih ternominal, ada nominal. Bahkan satu malam yang Allah hadiahkan kepada kita juga, yang kita kenal dengan Lailatul Qadr, malam Qadr, Lailatul Qadr, khairun min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000. Meskipun dengan jumlah yang cukup besar, 1000 bulan, tetapi itu masih tetap ternominalkan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Fa'amasyam, ya, Fa'amasyam, ya, tadi lanjutan ila siyam, fa'innahu li wa ana ajzibi. Sedangkan aktivitas siam Ramadan itu adalah urusan aku. Dan kemudian wa ana ajzibi, dan urusan aku pula lah untuk memberikan ganjarannya, untuk memberikan balasannya. Artinya bahwa hadis ini mengisyaratkan kepada kita, memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya saum itu adalah urusan Allah dan termasuk urusan untuk memberikan balasannya, ganjarannya. Artinya di sini maka tidak tercounting, ya, uncounting, tidak terhitung, tidak ternominalkan. Ini menunjukkan betapa saum ya, itu memiliki satu keistimewaan yang sangat luar biasa, khususnya saum Ramadan yang berada di bulan Ramadan.
Hadirin pemirsa Granada kalian yang sah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita ya tidak alasan buat kita untuk tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik. Karena semua aktivitas-aktivitas yang ada di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu sampai kepada titik di mana saum itu adalah urusan aku ya Allah, dan kemudian aku pula lah Allah jualah yang kemudian akan memperhitungkan, akan dihadiri tanpa 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 tanpa. Nah, lalu satu aktivitas yang lain yang kita harus barengi dalam aktivitas Ramadan itu adalah bagaimana kita menjaga ya, bagaimana kita menjaga saum kita, menjaga aktivitas Ramadan kita dengan menjaga lisan kita, menjaga lisan kita. Artinya adalah bahwa lisan ini harus kita jaga. Ya. Jangan sampai lisan ini mengotori segala aktivitas Ramadan. Nah, sebagaimana juga Rasul mengingatkan pada kita, man yada' qala zur falaysa 'alaihi hajatun fi ayyatuka ta'amahu wa syarabahu. Fi ayyada'a syarabahu wa ta'amahu. Jadi barang siapa yang tidak bisa menahan, ya, tidak bisa mengendalikan lisannya, bahkan kemudian wa'amala bihi, bahkan kemudian dia melakukan sebuah kalimat yang atau perkataan-perkataan yang keji ya dan mungkar, maka Rasulullah mengingatkan laisa alaihi hajat, gak ada ya, hampir dinyatakan tidak ya, gak usah lah kalau begitu kamu meninggalkan ayyada ta'amahu wa syarabahu, gak usah lagi meninggalkan makan dan kenapa? Karena hampir dikatakan tidak ada arti. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa lisan itu menjadi penting, ya, itu menjadi penting. Lalu apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Maka kita harus menghiasi lisan kita dengan perkataan-perkataan yang baik, yang menyesuaikan kita dengan di bulan Ramadan ini, agar supaya keberkahan Ramadan itu bisa kita dapatkan. Harus kita jaga lisan. Rasulullah mengingatkan juga salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bagaimana ketika dia mampu menjaga lisan. Ya. Jadi lisan ini harus kita jaga. Dengan apa? Dengan qaulun ma'ruf. Itu dengan melakukan perkataan-perkataan yang baik. Ya, qaul ma'ruf, qaul ahsan. Ya. Berkata-berkata yang baik. Qaulan sadida. Perkataan yang baik. Ya. Nah, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang disandarkan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Sehingga perkataan yang baik itu oleh Allah mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ya. Jadi hendaklah kita berkata yang baik. Nah, dan berkatalah yang baik dan tinggalkanlah yang tidak baik. Berkata yang baik atau tinggalkan yang tidak baik. Kul khairan auliyasmut. Jadi kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik, diingatkan oleh Rasul, hendaklah engkau diam saja. Artinya jangan berkata yang tidak baik. Karena secara umum Rasulullah SAW juga menggambarkan bagaimana karakter manusia secara umum. Ya. Digambarkan oleh Rasulullah itu la yatakallamun nasu ya yang zilu biha finnar. Jadi kebanyakan manusia yang tidak mampu mengontrol itu perkataannya, kalau dia berkata maka perkataannya biasanya perkataan-perkataan yang memudahkan dia yang turun kepada api neraka, kepada ketidakbaik. Nah, itu artinya bahwa itu harus berhati-hati, itu karena kebiasaan kita. Maka dari itu kita harus berkata yang baik.
dan mengurangi perkataan yang baik. Maka apabila kita tidak bisa melakukan perkataan yang baik, lebih baik kita diam. Kul khairan au diam. Kenapa? Nah, hadirin pemirsa Granada yang saya maka coba kita tanamkan dalam diri kita sebuah kebiasaan ya. Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW, min husni islamillah mana yakni, salah satu kebaikan seorang muslim, salah satu tanda-tanda seorang muslim ini ingin lebih baik, maka dia harus selalu meninggalkan yang tidak berguna, yang tidak berguna. Tinggalkan yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Jadi perkataan yang tidak berguna kita tinggalkan. Nah, bagaimana cara yang sederhana untuk menggantikan ini? Ya, cara sederhana adalah bahwa kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul. Ya, jadi zikir. Ya, zikir itu banyak. Dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, Asmaul Husna itu adalah bagian pada zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Zikir itu daripada kita berkata yang bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ya. Jadi kapan saja mau berbaring, mau duduk, mau berdiri, itu selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ini adalah untuk mengisi lisan kita supaya lisan kita menjadi baik ya. Supaya lisan kita menjadi baik. Maka kita isi dengan zikir. Dan kalau kita mengisi dengan zikir, maka semua apa yang kita ucapkan itu menjadi kebaikan. Nah, berbarengan dengan itu, maka dengan berzikir itu kita akan meminimalisir bahkan menghilangkan perkataan-perkataan yang jelek. Dengan meninggalkan perkataan yang jelek berarti kita sudah akan memasuki saum Ramadan yang benar sebagaimana tadi Rasulullah menjelaskan. Nah, jadi hubungan yang sangat erat antara perkataan yang baik dengan memaksimalkan Ramadan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa sekalian sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi bermanfaat buat saya secara pribadi dan buat seluruh pemirsa. Apabila ada kesilapan, ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi peningkatan kapasitas diri kita, khususnya dalam menghadapi dan menjalankan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai.